Sampai saat ini, kita udah nyelesain beberapa materi dasar di playlist Vue 3. Mulai dari pengenalan Vue.js, cara bedain option API dan composition API, ya, gimana cara kerja React dan reaktif, gimana cara mendaftarkan komponen, sampai dengan konsep props dan emit, gimana komponen saling berinteraksi satu sama lain. Semua ini udah kita pelajari secara pelan-pelan, step by step, biar kita lebih gampang pahami. Tapi kayaknya ada yang kurang kalau misalnya cuma teori doang. Nah, gimana kalau sekarang kita buat sebuah mini project untuk implementasi semua materi-materi sebelumnya? Fitur-fiturnya sederhana banget ya, bisa nambah tugas baru, edit tugas, atau hapus. Di sini kita akan implementasi semua materi-materi sebelumnya yang sudah kita pelajari ke dalam satu mini project. Ini baru tahap pertama atau ini adalah project pertama kita ya, studi case sederhana kita sesuai dengan pembelajaran kita. Kedepannya kita akan coba bikin yang lebih kompleks lagi sesuai dengan pembelajaran kita. Intinya semua yang kita pelajari kita akan implementasi dalam studi case. Teman-teman masih penasaran? Ayo langsung kita mulai. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelumnya kita coba buka dulu Vue.js. Ya, halaman Vue.js, terus kita get started. Nah, di bagian quick start kita bisa install Vue.js-nya melalui npm create Vue latest. Sebelumnya kita coba bikin folder terlebih dahulu. Di sini saya udah ada folder. Saya coba buka di terminal ya. Open new terminal. Nah, sekarang coba kita copy, kita install dulu Vue-nya, npm create Vue latest. Nah, di sini namanya itu to do list. Ini kita nggak pakai TypeScript ya, enter aja. Ini enter, terus ini enter. Oke, sekarang kita buka foldernya di VS Code kita. Nah, di sini saya menggunakan VS Code ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman pakai VS Code, text editor lain maksudnya, ya sesuaikan saja. Ini saya drag aja ke sini. Oke, kita gedein dulu. Oke, sip. Ini saya coba buka app-nya. Nah, ini saya coba gedein deh. Harusnya kekecilan nggak ini? Bagian setting, cari font size. Nah, ini saya set jadi 16. Oke. Udah gede harusnya ini. Baik, sekarang kita mulai. Ini kita hapus dulu, kita sisain ini. Ini kita hapus semua dulu. Ini kita nggak perlu dulu ya. Stylenya juga hapus aja, kita kosongin. Kita coba jalanin dulu. Oh, sebelumnya kita coba npm install. npm install. Teman-teman bisa tunggu sebentar. Nah, sudah terinstall. Sekarang coba kita jalankan ya. npm run dev. Oke, kita buka di browser kita. Ini ya hasilnya tes. Oh, tes. Oke, tes. Sekarang kita coba lihat dulu di folder komponen src components. Ya, ini kita delete aja nih. Kita nggak butuh dulu untuk sementara. Delete. Sekarang kita kan pakai Tailwind CSS ya. Coba kita install dulu Tailwind CSS. Tailwind CSS. Coba lihat bagian sini. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian tab using feed. Karena kita pakai feed ya untuk view project kita. Nah, coba kita install ini npm install Tailwind CSS. Ini kita matiin sebentar. npm install Tailwind CSS. Terus selanjutnya di feed config kita ya.
kita import nih Tailwind-nya di plugin kita. Coba masuk kita ke sini, kita import di sini Tailwind, terus plugins ini Tailwind CSS. Oke, sekarang di CSS kita ya. Kita lihat di public, di asset ya harusnya. Di asset. Nah, ini kan ada main ya. Sebelumnya kita lihat kalau di app.view ini, di main.js ini kita kan pakai main.js ya. Main CSS. Nah, di sini berarti kita pakai yang ini. Ini kita copy. Nah, ini delete semua. Delete terus paste di sini. Ini kita nggak butuh. Delete aja. Ini. Oke. Sekarang harusnya aman. Coba npm run dev. Clear dulu ya. npm run dev. Oke. Ini tes ya. Kalau misalnya kita kasih nih h1 tes, terus kita panggil kelasnya si Tailwind. Misalnya text lg, text red 600. Harusnya jadi merah. Berarti Tailwind CSS kita sudah jalan. Sekarang coba kita lihat di desain kita. Ini saya udah siapin desain Figma-nya ya. Ini sederhana banget. Teman-teman nanti bisa bikin desain sendiri atau pakai yang ini juga nggak apa-apa. Oke, di sini ada judulnya, terus di sini ada input, terus ada button. Kita bikin dulu untuk background ini ya sama judulnya. Kita balik dulu ke text editor kita. Ini kita hapus. Sekarang coba kita bikin sebuah div. Kelasnya itu kita full screen kan, min h screen ini. Terus backgroundnya itu bg gradient, kan gradient ya, gradient to br, bottom right. Terus from teal 800 ke purple to purple 800. Kita kasih padding 4 ya. Kalau di SM maksudnya yang ukuran tablet, P paddingnya 6. Terus kalau misalnya di LG yang large kita kasih padding sama dengan 8. Oke, harusnya ada gambaran di sini ya. Ini. Sekarang kita bikin div di dalam sini. Ya, ini untuk konten ini yang di sini. Kita bikin dulu H1 misalnya my to do list. Oke. Kelasnya kita kasih 2XL ya. 2XL atau 3 deh. 3. Ya, ini warnanya putih. Text white. Terus fontnya itu bold. Kita bikin ke tengah-tengah. Text center. Nah, kita bikin margin bottomnya itu 8. Oke, ini. Sekarang di sininya biar ada max width-nya gitu. Ini kan kalau misalnya kita kasih border ya. Border dengan 1 ya. Harusnya ada nih. Nah, ini. Nah, biar full enggak full jadi segini doang gitu. Kayak gini. Kita kasih ini. Apa namanya? Max width. Max sama dengan max width sama dengan SM. MD deh. Max width MD. Nah, ini. Terus marginnya auto biar ke tengah-tengah. Ini kekecilan kayaknya. Oh gini. Kalau di ini kan mobile ya. Kalau di mobile SM
Kalau di tablet Maxway-nya MD. Tapi kalau di large salah ini. Di large Maxway berapa nih? 2XL biar lebih gede. Nah, ini. Nah, ini biar ada jarak ke atas kita kasih margin deh. MY sama dengan 10. Nah, biar dia agak ke bawah gitu. Sekarang, ini kan udah ada ya judul kita nih. Ya, walaupun nggak sama banget ya, nggak apa-apa. Atau kurang gede, teks 4XL. Nah, ini udah gede nih. Tapi kalau di mobile harusnya jelek sih. Kita kasih teks XL. Nah, ini untuk LG. Salah. LG.2 teks 5XL. Oke, udah gede. Sekarang kita bikin input ya. Misalnya kan di sini kita punya input kan. Div dulu, kita bikin div ya, terus misalnya input ini harusnya ada input di sini. Mana dia? Oh, kelas width sama dengan full border BG white. Nah, ini kan inputannya. Tapi kan kita mau bikin komponen ini. Inputan ini kita bikin sebuah komponen. Jadinya nanti inputan ini kita bisa pakai berulang-ulang. Nah, gimana caranya? Ini kita close dulu, kita close. Nah, di sini kita bikin sebuah folder ya, istilahnya base lah, base. Terus nanti ada juga folder to do kita. Nah, di base ini kita bikin sebuah komponen yang namanya itu base input. Base input. Nah, terus kita bikin kode HTML-nya di sini. Yang pertama, kita buka, ini kita copy dari sebelumnya nih. Ini kita bisa copy di sini, taruh di sini. Oke. Nah, teman-teman kan udah tahu kan, kalau kita bikin komponen, ya harus paham namanya props dan emit. Kita akan terapkan di sini. Yang pertama, kita define dulu props-nya. Ya. Define props. Terus yang pertama adalah ID. Itu string. Terus yang kedua adalah placeholder. Placeholder string juga. Terus tipenya string. Nah, di sini kita bisa render. Tipenya itu adalah type. Ya, type dari sini ya tipenya. Terus placeholdernya juga sama. Ini kenapa pakai titik 2? Ini kan kita binding ya, binding gitu dari props. Nah, di sini kita tinggal pakai base input. Nah, ini base input langsung auto import. Terus yang pertama tadi props yang diterima itu adalah ID. ID-nya misalnya input atau add input, terus placeholdernya placeholder sama dengan misalnya apa ini, masukkan to do list, enter dah. Oh, input to do list. Sekarang tipenya itu teks, tipenya sama dengan teks. Coba kita lihat ini input to do list. Kalau misalnya kita jadiin ini number,
Ini berubah jadi number. Nih. Jadi ini udah jadi komponen sederhana, base input kita. Tapi kan kita mau styling gitu. Nah, kita styling dulu. Di sini kita kasih, karena kita ada ini ya nanti ya. Jadi nanti itu si div ini kita bikin jadi flex ya. Di flex, terus flex gapnya itu 3. Gap itu kan jarak ya. Terus px-nya 4. Kita kasih margin bottom 6. Sudah. Kalau misalnya kita punya 2 nih di sini nih. Nih, jadi ada 2. Nah, nanti ininya itu jadi button. Ini untuk inputannya. Sekarang kita ke sini dulu. Sekarang di sini kita bikin buttonnya. Berarti yang pertama kita bikin komponen buttonnya. Atau enggak kita tes dulu deh input kita. Kita bisa bikin di sini button add. Contohnya begini. Kita bikin sebuah event klik handle add. Sekarang kita di script setup kita bikin sebuah variabel const handle add sama dengan misalnya console.log add. Oke. Nah, kita balik dulu ke sini input kita. Nah, kalau input itu ada yang namanya vModel. vModel kan kita belum bahas ya, nanti kita bahas ke depannya, tapi sementara teman-teman bisa ikutin dulu. Kita kasih vModel sama dengan misalnya apa ini? Misalnya new to do. Nah, sekarang kita coba bikin variabelnya const new to do sama dengan kita bikin dia jadi ref ya. Kita import string. Nah, coba kita console nih, setiap klik handle add ini kita console tuh new to do-nya. New to do dot value. Ini ref jangan lupa import dulu ya. Oke. Sekarang coba kita lihat. Kita inspect ya. Coba kita buka console. Add. Nah, kelihatan. Tapi value-nya itu nggak ada. Ini nggak ada. Karena ketika kita bikin base input komponen ya, kita belum ngirim value-nya. Untuk ngirim value-nya di input ada yang namanya model value. Nah, dia namanya itu model value sama dengan model value. Nah, model value ini dari mana? Kita bisa terima lewat props. Ini tipenya string. Jadi begini. Si vModel ini kan kita panggil base input. Nah, di sini kan ada new to do ya. Di sini kan ada new to do. Si input komponen kita ini menerima input dari sini. Value dari sini. Masuk ke sini lewat props. Sekarang coba kita konsol. Add belum ada ya. Coba. Ini kenapa tipe teks? Ini harusnya tipe teks. Sekarang kita coba kirim value-nya ke parent. Jadi si base input ini ngirim value ke parent-nya, yaitu si app.view. Kan kita manggilnya di sini. Nah, kalau di input ada yang namanya add input. Sama dengan misalnya on input ya, kita bisa bikin sebuah variabel, sebuah function const on input sama dengan si input ini defaultnya itu ada parameter yang namanya itu event ya.
as event. Nah, kita bisa kirimkan di sini event, ya. Kita bisa konsol nih, console.log event.target.value. Oke, coba kita ketik ya. Nah, muncul tuh kan ketika saya ngetik nih. Nah, ini muncul nih di konsolnya. Ini adalah event target.value. Nah, goals-nya kita kirim value ini ke parent-nya. Jadi nanti di-assign ke sini. Nah, gimana caranya? Teman-teman harusnya udah kebayang ya kalau misalnya udah paham tentang emit. Emit ini kan ngirim data dari child ke komponen. Ke parent komponen. Sekarang kita bikin emitnya dulu. Const emit, define emit, ya. Yang pertama adalah update model value, ya. Update model value. Nah, di sini kita bisa emit langsung. Emit update model value. Terus kita kirim eventnya. Event.target.value. Oke. Sekarang coba kita tes. Atau enggak kita bikin ini dulu deh. Ketika di enter, berarti di view itu kan ada event enter key up. Jadi ketika tombol enter kita ketik ya, kita tekan gitu. Sama dengan kita bikin function lagi on enter. Berarti di sini kita ada satu emit lagi yang namanya enter. Nah, const enter kita handle dulu. Kita emit si enternya. Enter terus ini nggak perlu deh. Sekarang ini kan kita udah kirim emit ya untuk ke parentnya. Coba kita handle enternya di sini. Add enter sama dengan handle add, ya. Ini ke handle add ini dari sini. Sini handle add. Coba kita tes. Ini kita clear dulu. Tes 1 2 3. Saya enter, muncul kan? Add tes 1 2 3. Jadi si base input ini kan ngirim enter ya. Nah, dia bawa value ini. Kalau ini update model value ini kan setiap kita ngetik ya input, kita akan manggil function on input ya. Jadi dia update terus tuh model value-nya. Nah, pasti ngaruh ke sini. Dia kirim ke sini. Terus ketika kita enter, kita handle enternya, kita bawa ke sini, add enter, terus handle add. Handle add manggil ini console.log add, terus new todo.value. Nah, udah sesuai kan harusnya. Misalnya API, enter API. Kalau misalnya kita button juga harusnya udah bisa nih add API kan. Sekarang komponen input sudah selesai. Kita coba bikin komponen button. Untuk button kita bikin satu lagi berarti ya base button.view. Kita buka oke, lanjut. Button ini kita bikin sebuah button dulu. Mestinya dia nerima parameter namanya nerima props namanya label. Ya di sini berarti kita bisa define const props sama dengan define props. Yang pertama adalah label. Ketika kita define props ya, kita juga bisa define
tipe datanya, terus kita bisa define apakah ini required apa enggak, terus kita bisa setting value defaultnya. Gimana? Mari kita lihat. Jadi label titik dua, terus buka kurung kurawal. Yang pertama adalah tipenya apa? Tipenya string. Terus ini perlu apa enggak? Ya perlu ya harusnya ya. Berarti required sama dengan titik dua true. Berarti di sini ketika kita manggil nih base button, berarti labelnya itu misalnya add to do. Kayak kita lihat ini add to do. Kalau misalnya kita nggak kirim label nih, ini saya coba hapus ya. Ada warning kan? Ini missing required prop. Karena tadi kita setting label itu harus diisi ya, harus dikirim gitu. Nah, kita bisa ini balikin dulu. Selanjutnya, kita kan banyak nerima props ya di komponen. Yang pertama adalah varian. Varian itu bisa bertipe string atau biasanya itu kayak primary, danger, atau secondary gitu. Kita bikin dulu ini variannya. Terus tipenya itu string ya. Kita kasih defaultnya itu sama dengan primary. Coba kita bikin custom class. Untuk class name-nya custom class titik dua, buka kurung kerawal, tipenya itu string. Selanjutnya default itu kosong. Oke, sekarang coba kita bikin varian kelasnya. Varian kelas yang pertama adalah kalau dia itu typenya primary, kita kasih bg slate 700 hover, nggak perlu deh hover, teksnya white. Terus yang kedua ada yang namanya tipe secondary. Ini bg gray 200. Ini 200. Teksnya itu gray 200. Oke, ini dulu. Terus yang terakhir tuh kita kasih default kelasnya ya. Default class sama dengan computed ya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya itu computed itu apa? Nanti kita bahas untuk video selanjutnya. Sekarang kita bikin dulu const base kelasnya itu class sama dengan ini buka px-nya 6, padding atas bawah 3 ya, kita kasih rounded XL ya, flex item center, justify center, terus kursornya itu pointer. Oke. Nah, kita handle varian kelasnya ya. Const varian class const sama dengan props dot. Kita bikin satu dulu ini. Kan kita nanti ada tombol yang sifatnya itu outline ya. Berarti ini outline
Ya, ini boolean default false. Oke, props.outline. Nah, kalau kalau yang dikirim nanti outline gitu, kalau outline-nya true berarti kita balikin si outline-nya kelas ini nih. Berarti kita bikin dulu nih outline class. Outline class. Nah, di sini kita nggak pakai background, jadi kita kasih jadi border. Teksnya itu slide 700 ya. Ini border juga. Ini 4 deh, 5 atau ini 5. Oke, nanti jadi si outline ini nggak ada background gitu, jadi transparan. Sedangkan si varian kelas ini ada backgroundnya. Nah, kalau misalnya dia outline-nya true, berarti kita balikin si outline ini. Outline props.varian. Selain itu, kita balikin yang namanya varian class, berarti props.varian. Oke, sekarang kita panggil, kita return dulu deh. Kita return. Yang pertama itu adalah base-nya, terus varian class, terus props.custom class. Mana tahu kan kita bikin custom class sendiri dari parent-nya. Sekarang default class ini kita panggil di sini. Sini. Oke. Kelasnya itu ini default class. Oke, kita lihat. Oh, kita belum udah manggil belum? Base button label. Oke. Oh, kayaknya kita perlu kirim nih variannya situ primary. Terus kita lihat lagi. Ya, harusnya udah nih. Varian class before ini apa? Oh, ini karena sama nih. Ini aja new class. New class. Oke. Ini add to do. Sudah sesuai kan? Kalau misalnya kita jadiin ini outline nih. Outline. Nah, ini kan. Kalau misalnya kita kalau outline primary kan berarti outline ini outline ini kita kasih white nih. White border. Ini border juga. Nah, ini kan, ini white harusnya. Nah, ini kan. Ini kalau outline gitu, outline. Tapi kan kita pakai yang primary ya. Ini kita hapus berarti. Oke, sekarang eventnya. Nah, kita bikin di base button itu menerima sebuah event. Namanya itu event klik sama dengan ya, kita coba bikin function yang namanya itu handle klik. Oke. Sekarang kita bikin variabel const handle klik sama dengan berarti kita bikin emit ya. Const emit define emit ini eventnya itu klik, berarti di sini emit klik. Oke. Berarti di sini kita bisa panggil di upload view kita add klik karena emitnya namanya klik kan gitu. Klik sama dengan handle add.
Oke, harusnya ketika kita ketik nih, udah jalan kan? Komponen input kita dan button kita sudah jadi. Ini kita hapus ini border dari mana ini? Font bold. Oh ini, kita hapus nih. Oke, sip. Sudah jadi ya. Tapi ini kenapa gede ya? Kita kasih max. Di sini deh. Oh, harusnya ini di dalam sini. Kita enter di sini. Oke, sip. Terus sip. Udah. Komponen input dan komponen button kita sudah jadi. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu list. Jadi ketika nanti kita input di sini, terus enter atau kita klik tombol save, nanti list ini akan bertambah. Baik, sekarang kita coba buka lagi text editor kita. Yang pertama, kita bikin div dulu di sini. Div di sini, sejajar dengan sini. Div. Misalnya, ya kita bikin sembarang aja lah. Kita bisa bikin sebuah misalnya to-dos, variable to-dos, kita pakai reaktif. Misalnya isinya yang pertama itu ID-nya itu misalnya 1 nih. ID-nya 1. Tapi ini harusnya objek ya. ID-nya 1. Teksnya itu misalnya membuat API. Terus kita kasih sebuah property completed apa belum. Complete. Ini defaultnya itu false. Nah, kita bisa render di sini. Di LI-nya, di list-nya, kita bisa looping. Loopingnya itu before to do in di mana to do's. Jadi kita looping to do's-nya. Terus kalau pakai before jangan lupa teman-teman pakai key ya. Key-nya itu yang unik ya, todo.id contohnya. Berarti di sini kita bisa panggil todo.text. Nah, ini kan untuk loopingnya. Mungkin kita belum bahas, nanti nextnya kita coba bahas tentang looping dan conditional. Ini to do. Mana dia? Oh, ini. Membuat API. Ya, kalau misalnya saya banyakin, ini harusnya ke looping terus ya. Ini ID 2. Ini test. Nah, ini. Udah ada 2. Sekarang coba kita handle dulu ketika klik add ya. To-dos ini akan bertambah. Ini kita hapus dulu. Kita hapus. Oke, kita handle dulu. Ini taruh di atas deh. Taruh di atas ini. Oke. Berarti untuk handle to-do-nya ya handle add-nya kita cek dulu nih. If new to do ini kan hasil dari inputannya. Dot value trim. Trim ini maksudnya nggak ada space ya. Kalau misalnya kosongan di enter tuh nggak bisa. Kita cuma nerima kalau misalnya ada value-nya. Terus to do's ya. Ini jangan value deh. To do's kita push ya. Kalau karena array berarti kita push ID-nya itu kita bikin sebuah variabel deh, let next ID. Jadi ID-nya ini nanti akan bertambah terus. Misalnya 1. Berarti ID next ID-nya plus plus.
biar bertambah tiap ada to do baru. Terus teksnya itu ya new to do dot value. Terus completed completednya itu kita set jadi false. Nah, ini kita balikin lagi ke kosongan. Ya, sip. Dot value sama dengan string kosong ya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Saya ketik test, saya enter. Nah, tambahkan. Saya ketik membuat API, mau klik button sama aja, tetap ngepost ke variabel to-dos kita. Ya, kalau misalnya ini nggak ada, ya ini udah kita handle. Nggak bisa di enter, nggak bertambah karena kita handle di sini. Jadi kalau kosong, ya kita nggak masukin ke to-dos kita. Sekarang, goals kita adalah kita bikin ini jadi sebuah komponen. Jadi nanti lebih enak. Jadi codingan kita itu sangat terapi. Sekarang kita bikin dulu to-dos. Nah, di sini tadi saya bikin folder to-do di components. Yang pertama, to-do list. Oh, to-do item dulu deh, itemnya. Terus yang kedua nanti to-do list dot view. Ini kita bikin template-nya dulu ya. Ini list. Kita panggil to-do-nya dulu di sini, to-do list. Kita bisa manggil di sini, misalnya to-do list. Ini. Terusnya ada ini list dari si komponen ini. Selanjutnya, yang pertama, kita bikin to-do itemnya dulu. Kita buka script. Di sini ya, kita bisa render, kita bisa ya bikin kelas dulu, flex, item center, justify between, backgroundnya white, ya, rounded, XL. Terus paddingnya 4, PY-nya itu 3. Kita bikin shadow lah, shadow LG. Oke. Di sini kita buka div lagi. Kita bisa render nih to do. Oke, di sini berarti kita styling dulu ya. Flexnya 1. Terus min w-nya 0. Padding right-nya 3. Kenapa kita kasih flex 1? Karena kalau kita lihat di desain ya, di desain kita ini kan tulisan ini lebih gede ya. Berarti ini nanti kan ini flex. Displaynya flex, berarti tulisan teksnya itu lebih gede daripada actionnya. Sisanya itu action. Ada delete sama edit. Oke, sekarang kita coba bikin props ya. Const props. Atau enggak langsung aja define props. Define props. Yang pertama adalah to do. Ya, tipenya itu adalah object. Kita bikin emit dulu, const emit, define emit, delete, terus yang kedua ada edit. Nah, kalau di to-do list, di sini kita manggil to-do item kita. Kita styling dulu ini space y-nya 3, px-nya 4. Oke, sekarang kita panggil to do item kita. To do item ya. Nah, berarti si to do item ini tadi menerima props namanya to do kan. Berarti di sini kita define props. Ini hapus nih. Style kita hapus dulu. Berarti
define props, kita kan mau menerima list to dos ya dari si parent tadi. Kan kita manggilnya di sini. Berarti di sini di to do list kita perlu nerima props to dos tipenya array ya. Gini doang sih harusnya. Terus di sini kita looping nih di to do item kita. V4 ya. Yang pertama adalah to do in to dos. Terusnya jangan lupa ya, key-nya itu yang unik todo.id contohnya. Berarti to do sama dengan to do. To do yang ini kan kita looping nih. Kita looping to dos dari sini. Berarti si app ini perlu ngirim to dos. Di sini berarti to dos sama dengan to dos. Ya. Di sini ya. Ngambil dari sini. Ini kita coba hapus. Oke. Belum ada ya to do kita. To dos, nerima to dos, panggil to do listnya. Nah, si to do listnya manggil to do item. Nah, si to do itemnya ini kita kirim tuh to do. Karena si to do item kita nerima props namanya to do. Kita render di sini. Coba kita ketik. Nah, tapi kan yang terima kan objek. Berarti kita panggil teksnya aja nih. To do.text. Nah, sekarang tes. Oke. 1, 2, 3. Nah, udah berjalan. Sudah aman kan harusnya komponen kita, komponen to do kita. Sekarang gimana kalau misalnya kita delete? Berarti di sini ya ada action ini ya, delete sama edit. Kita bikin delete-nya dulu deh. Berarti di to do item kita panggil base button. Kita bikin div dulu, class flex-nya, gap-nya itu jaraknya itu 1, margin left-nya 2. Yang pertama, kita kan udah ada button ya, base button ya. Berarti kita bisa panggil nih, base button. Ini slash. Oke. Sekarang base button kita kalau kita lihat nih, kita bisa kirim label sama event ya. Labelnya itu delete. Berarti ini kita kasih outline deh. Outline. Delete berarti ini kan delete ya. Handle delete. Berarti const handle delete. On enggak sih ini? On delete. Berarti di sini kita emit si event delete. Nah, si event delete ini nanti kita emit lagi nih di sini. Berarti kita panggil di sini delete. Kita bikin lagi. Atau enggak sebenarnya teman-teman bisa langsung emit ya. Emit delete tanpa perlu bikin di sini lagi. Terus kirim emit delete. Nah, gini doang. Berarti di to do item ini kita perlu ngirim ID nggak sih di sini? To do ID, emit, on delete, kita kirim nih todo.id. Nah, emit kan bisa kirim event sekaligus sama datanya. Berarti kita kirim nih todo ID-nya. Berarti di sini emit delete. Kayaknya ini nggak perlu sih. Emit
Ini nggak perlu kirim dulu, kita kirimnya dari lewat sini, todo.id. Berarti di app.view di sini berarti add delete handle delete. Coba kita bikin function untuk delete-nya, const handle delete sama dengan kan kita kirim parameter kan, satu kirim argumen lah gitu. Ini todo.id. Berarti ketika kita manggil di sini, ini udah bawa sebuah data. Berarti di sini ada ID. Coba kita konsol ya. Console.id sama dengan ID. Coba kita buka konsol, kita bikin satu ya. Oh, tombol delete-nya nggak ada ini. Ini delete. Kenapa di sini? Harusnya itu di sini. Nah, manggil ini harusnya di sini nih. To do item. Nah, di sini. Ini tadi yang kita hapus apa? Kenapa ini kita ubah? Oh, ini balikin dulu. Oh, di sini manggilnya harusnya add delete handle delete. Delete. Nah, ini bukan, ini klik nih. Oke, sip. Coba. Oke, sip. Sekarang di to do list. Di sini kita kan udah bikin nih. Tapi kenapa labelnya nggak ada? Secondary. Oh, ini sebenarnya ada, tapi karena base button kita kalau dia outline terus dia primary, teksnya itu white. Nah, pantasan nggak kelihatan. Kita pakai yang secondary ini nih, biar lebih gampang. Di sini berarti secondary. Nah, ini ada delete. Terus satu lagi apa? Edit. Nah, ini udah ada ya. Sekarang kita coba handle yang delete dulu. Di sini on delete, terus dia emit kan si delete kan. Berarti si to do list ini nge-emit delete. Berarti manggil di sini. Delete, handle delete, manggil di sini. Coba kita lihat. Oh, emit is not function. Di sini. Kita belum define emitnya. Sama dengan define emit yang pertama adalah delete, terus yang kedua adalah edit. Oke. Nah, ada kan satu, saya klik ini, ID-nya yang kirim adalah 2. 1, 2. Sekarang di sini di handle delete. Kalau handle delete kita gampang aja ya, kita tinggal remove to-do-nya itu berdasarkan ID-nya. Makanya kita butuh namanya ID. Kita kan udah dapat ID-nya ya. Berarti di sini kita bisa const index, kita find dulu tuh indeksnya, to-dos.find index. Ya, to-do-nya itu yang sama dengan todo.id dengan ID. Oke. Nah, kita cek jika ada to-do-nya di dalam list to-dos array, di dalam array sini kita remove tuh. Nah, namanya kalau di array kan ada yang namanya splice ya. Splice index terus 1.
Nah, harusnya ini udah jalan. Coba kita lihat, tes, enter, delete, enter, delete. To do's is not defined. Oh, to do's ini. Oke, enter, delete, delete. Component emitted event delete but to do list on delete prop. Berarti di sini add delete. Oh, ini dollar emit kalau misalnya kita manggil langsung di sini. Oke, coba kita tes lagi, tes 1 2 3 add. Oh, kenapa cuma satu doang? Selanjutnya kita coba cek jika if index ya lebih besar daripada min 1, maka kita remove tuh. Kita remove splice ya index terus 1. Nah, harusnya udah jalan. Coba kita lihat. 1 2, ini jadi 3, ini jadi 4. Nah, kita remove yang 3. To do splice. Oh, salah. Splice. Ini 1, terus 2, 3, 4. Kita delete yang ini 2, kita delete 1, kita delete ini, kita delete ini. Function handle delete-nya sudah jalan. Sekarang kita udah selesai bikin function handle add, kita udah bikin function juga untuk handle delete-nya. Ya, kita udah bikin komponen base input kita, base button, dan to do list-nya. Kita udah ngehandle gimana cara ngirim data, kita udah latih, udah implementasi cara kirim data, cara emit. Nah, sekarang PR terakhir adalah tentang fitur edit. Nah, di edit ini saya jadikan sebuah challenge ya buat teman-teman, biar lebih terlatih lagi gimana konsepnya props dan emit dan gimana konsepnya komponen gitu. Teman-teman bisa ngakali nanti ketika diklik tombol edit misalnya, teman-teman bisa munculkan sebuah pop up ya. Nah, di pop up itu nanti ada sebuah input, kalian bisa manggil lagi ini komponen input kita. Kalian bisa manggil komponen input kita atau nanti kan ada tombol save ya. Berarti teman-teman manggil komponen base button kita. Jadi ini untuk challenge teman-teman. Saya sarankan sih jangan pakai ChatGPT atau apalah gitu. Nggak apa-apa pakai ChatGPT atau AI gitu. Yang penting goalsnya itu adalah teman-teman bisa paham. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai di sini untuk video implementasi materi-materi kita yang sebelumnya. Ya, kita implementasi di sebuah mini project. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham, bisa menangkap ya. Kalau misalnya bingung atau masih belum paham, teman-teman bisa nonton berulang-ulang dari video sebelumnya, atau teman-teman bisa tinggalkan komen di komentar. Terima kasih.